Sanksi Rivera tunggu keputusan Komite Disiplin PSSI. Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez mengaku masih menunggu apa keputusan Komite Disiplin PSSI terkait sanksi untuk Francisco Rivera yang diganjar kartu merah saat laga kontra Persib Bandung, Jumat 12 September pekan lalu. Kami berharap hanya mendapat hukuman minimal agar bisa segera kembali memperkuat tim, ujar Coach Edu, panggilan akrabnya, di sela memimpin latihan di lapangan ABC Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya, Senin 15 September 2025. Hanya saja, Edu menegaskan jika skuadnya kini terus melanjutkan persiapan guna menghadapi laga melawan Semen Padang pada pertandingan BRI Super League 2025-2026 pekan ke-6, Jumat 19 September 2025, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Lebih jauh, Edu menjelaskan saat ini seluruh pemain tengah berlatih keras sepanjang pekan demi meraih hasil terbaik pada pertandingan tersebut. Tak hanya itu, pelatih yang mempunyai nama lengkap Eduardo Perez Moran itu menyebut jika Semen Padang merupakan tim solid yang patut diwaspadai. Semua pertandingan di liga ini sangat ketat. Tahun ini semua tim bisa menang. Pertandingan ini sangat penting bagi kami, tutup Eduardo Perez. Jersey away Persebaya kurang bawa keberuntungan. Persebaya diwajibkan mengganti warna jersey untuk pertandingan away-nya setelah terungkap bahwa warna kuning yang digunakan musim ini tidak membawa keberuntungan bagi tim. Faktanya, Persebaya selalu kalah ketika menggunakan jersey warna kuning. Penggunaan warna kuning sebagai jersey away Persebaya musim ini ternyata tidak membawa hasil yang diharapkan. Setiap kali menggunakan jersey tersebut, tim tidak berhasil meraih kemenangan. Apakah ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih dalam di balik ini semua? Manajemen Persebaya perlu mempertimbangkan untuk mengganti warna jersey away mereka untuk mencari keberuntungan yang lebih baik. Apakah perubahan warna jersey dapat membawa perubahan signifikan bagi performa tim? Kita tunggu hasilnya. Perubahan warna jersey mungkin tampak sepele, tetapi bisa jadi kunci penting bagi kesuksesan Persebaya di lapangan. Kita berharap tim dapat menemukan warna yang tepat untuk meningkatkan performa mereka. Kalau menurut Dulur Bonek, setujukah jersey away Persebaya diganti warna? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ini jadi solusi tepat dengan kembalinya Rian. Rahmat Irianto akhirnya resmi bermain kembali untuk Persebaya Surabaya. Putra mendiang Bejo Sugiantoro ini tampil di laga lawan Persib Bandung dalam pertandingan pekan kelima Super League 2025-2026. Pelatih asal Spanyol tersebut mengatakan bahwa ia sangat senang dengan performa Rian di pertandingan tersebut. Dia adalah pemain yang sudah saya kenal dengan sangat baik sejak 6 atau 7 tahun lalu, ketika kami sama-sama berada di tim nasional Indonesia, bilangnya. Menurut Coach Edu, Rian adalah pemain yang sangat-sangat penting bagi Persebaya. Sebab sebagai pemain, Rian dinilai sudah sangat menantang. Ia sudah matang, bisa bermain di berbagai posisi. Jadi saya sangat senang ia sudah kembali bermain setelah lama absen karena cedera. Saya sangat senang dengannya, jabarnya. Coach Edu juga berbicara mengenai kondisi Koko Ari Araya. Koko kembali ke Persebaya setelah beberapa musim di Madura United. Soal Koko, saya tak tahu pasti waktu pasti ia akan bermain. Namun Koko dalam progres yang sangat baik, ujarnya. Eduardo Perez nahkoda Persebaya amat senang karena Rian sudah kembali ke lapangan. Sebelumnya pemain 26 tahun ini sempat mengalami cedera panjang ketika masih membela Persib. Saya sangat-sangat senang. Pertama, karena ia sudah siap bermain. Sejak 3 minggu lalu, Rian sebenarnya sudah siap bermain, kata Eduardo, dalam sesi latihan di lapangan ABC, Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT, Senin 15 September 2025 sore. Pelatih wajib mainkan 3 pemain ini. Bonek menginginkan perubahan susunan pemain Persebaya Surabaya saat menghadapi Semen Padang. Laga pekan ke-6 tersebut bakal dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat 19 September 2025.
Ada 3 pemain yang diinginkan bonek untuk dimainkan sejak menit pertama saat menghadapi Semen Padang. Mereka adalah 3 pemain asing baru Persebaya, Leo Lelis, Galih Freitas, dan Diego Mauricio. Dime Dimov dan Malik Rizaldi menjadi pemain langganan yang selalu dimainkan Eduardo Perez dalam 4 pertandingan Persebaya. Kehadiran mereka di lapangan menghasilkan 2 kemenangan dan 2 kekalahan bagi Persebaya. Memainkan Leo Lelis di laga melawan Semen Padang bisa dicoba Eduardo Perez untuk membuat lini belakang Persebaya lebih tangguh. Pasalnya, bek asal Brazil tersebut pernah menjadi bek pilihan utama Persebaya di musim 2022-2023. Ditambah lagi, dia memiliki kemampuan mencetak gol yang dibuktikan dengan koleksi 5 gol di musim tersebut. Sementara itu, persaingan ketat di lini depan juga terjadi antara Malik Rizaldi dan Galih Freitas. Dalam 4 pertandingan, Eduardo Perez selalu memainkan ex Madura United itu sejak menit awal dan memasukkan Galih Freitas jika Persebaya ingin menambah daya gedor. Imbas remehkan tolak cari pelapis Rivera. Kekhawatiran bonek dan Bonita tentang kurangnya pelapis Francisco Rivera di Persebaya ternyata terbukti. Ketika Rivera absen karena cedera di musim lalu, tim justru mengalami kekalahan beruntun. Bonek dan Bonita telah meminta manajemen Persebaya untuk mencari pelapis yang sepadan untuk Francisco Rivera. Namun permintaan tersebut sepertinya tidak diindahkan sehingga ketika Rivera absen, tim kesulitan mencari pengganti yang tepat. Kekalahan beruntun yang dialami Persebaya saat Rivera absen menjadi bukti bahwa tim sangat bergantung pada pemain tersebut. Manajemen Persebaya perlu melakukan evaluasi dan mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Kita berharap manajemen Persebaya dapat belajar dari pengalaman ini dan melakukan langkah-langkah untuk memperkuat tim. Dengan demikian, Persebaya dapat menjadi lebih stabil dan kompetitif di musim ini. Menyedihkan sekali, performa apik Rivera tercoreng. Kekalahan Persebaya Surabaya dari tuan rumah Persib Bandung pada Jumat lalu masih menyisakan kekecewaan karena menghentikan tren positif tim asuhan Eduardo Perez. Hasil buruk itu semakin lengkap ketika gelandang andalan Persebaya, Francisco Rivera, di kartu merah pada menit-menit terakhir pertandingan setelah terlibat insiden dengan pemain Persib, Goicoechea. Hal ini tentu merugikan bagi Persebaya, karena Rivera merupakan roh permainan skuad Green Force. Ketika ia absen, maka dikhawatirkan performa Persebaya akan turun. Sangat disayangkan Persebaya mendapat kartu merah tersebut, karena Rivera sejatinya bermain tidak buruk-buruk amat. Mengutip dari SofaScore, indikator performanya berwarna hijau atau masih di angka 7,2. Jika dirinci lagi, sepanjang laga hingga ia dikeluarkan, mantan pemain Madura United itu mencatatkan 80% passing akurat, 3 umpan kunci, 1 umpan crossing, dan 2 umpan lambung akurat. Ia juga memenangkan 4 duel darat dan 1 duel udara, mencatatkan blocking, intercept, dan clearance masing-masing 1. Sementara itu, pelatih Persebaya Eduardo Perez menyatakan Green Force seharusnya bisa mencetak gol di babak kedua karena permainan mereka cukup agresif. Untuk saya, permainan ini memiliki 2 bagian yang berbeda. Babak pertama untuk Persib dan babak kedua untuk Persebaya, kata Edu seperti dikutip dari laman resmi Persebaya. Posisi ranking kiper Hernando Ari melorot. Performa Hernando Ari bersama Persebaya Surabaya layak diberikan kredit meski timnya tumbang dari Persib Bandung. Sayangnya, kekalahan tipis 0-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api membuat posisi Hernando di daftar penyelamatan terbanyak Super League 2025-2026 melorot dan digusur kiper asing Dewa United Sonny Stevens. Kegagalan membawa poin dari Bandung membuat nama Hernando Ari ikut terlempar dari daftar kiper dengan penyelamatan terbanyak. Posisi teratas kini direbut Sonny Stevens, penjaga gawang asing milik Dewa United.
Berdasarkan catatan resmi Super League 2025-2026, Sonny sudah mengoleksi 19 penyelamatan dari 5 laga. Ia menggeser Hernando yang kini berada di posisi ketiga dengan 17 penyelamatan dari 4 laga. Bagi Hernando Ari, melorotnya peringkat tentu menjadi cambuk untuk tampil lebih baik di pertandingan berikutnya. Apalagi Persebaya Surabaya masih harus menjaga konsistensi jika ingin bersaing di papan atas. Kiper Timnas Indonesia itu masih punya kesempatan besar untuk memperbaiki catatan penyelamatan. Laga kontra Semen Padang pada 19 September bisa menjadi momentum Hernando untuk kembali ke papan atas daftar penjaga gawang terbaik. Meski gagal menyelamatkan gawang dari gol William Barres, performa Hernando sejatinya tetap stabil. Ia masih menunjukkan refleks cepat dan beberapa kali melakukan penyelamatan penting yang menjaga asa Persebaya Surabaya.